Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Semoga anak-anak Bapak semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak lihat dulu daftar hadir, presensinya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Nah, baik, alhamdulillah semuanya hadir. Baik. Pada hari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surah Al-Ma'un, yaitu tentang bacaan surah Al-Ma'un. Pada pertemuan kali ini kita belajar surah Al-Ma'un tentang pokok-pokok surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah membahas tentang orang-orang yang mendustakan agama. Dan sebelum kita lanjut, saya sampaikan kepada anak-anak semua, apakah ada anak yatim di sekitar rumah kita? Ya, ada. Kemudian, sudahkah kalian membantunya? Apa yang kita lakukan untuk membantu mereka? Karena mereka tidak mempunyai ayah. Kemudian, tahu enggak anak-anak apa itu yatim? Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit bahwa yatim itu adalah dia mempunyai ayah, tapi ayahnya sudah meninggal dunia. Jangan dibuat pengertian bahwa dia tidak mempunyai ayah. Nah, kalau tidak mempunyai ayah berarti kita bertanyakan itu. Jadi dia mempunyai ayah, tapi ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak mampu memahami makna menyayangi yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menyayangi dan peduli terhadap anak yatim. Kemudian peserta didik mampu menerapkan sikap peduli terhadap anak yatim. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita lihat baca bersama surah Al-Ma'un. Mari anak, siapa yang dapat surah Al-Ma'un? Siapa yang membimbingnya? Siapa yang bisa membimbing? Oke, baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak Bapak semuanya, surah Al-Quran ataupun surah Al-Ma'un ini adalah ada asbabun nuzulnya. Kenapa Allah turunkan asbabun nuzul ini? Yang pertama dalam satu riwayat dikatakan adalah berkaitan dengan salah seorang kaum kafir Mekah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta, padahal yang diminta ini adalah sedikit, tak banyak, hanya ingin merasakan bagaimana daging unta itu. Dan dia pun bukan untuk bermewah-mewah, tapi untuk menghilangkan rasa lapar tadi. Namun, apa kata mereka yang menyembelih tadi? Tidak, mereka tak mengasihinya, bahkan mereka menghardik dan mengusirnya. Nah, itu satu riwayat asbabun nuzulnya. Kemudian dalam satu riwayat lain disebutkan penyebab turunnya surah Al-Maun ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang munafik, yang mereka memamerkan solat kepada orang-orang yang beriman. Kalau mereka bersama orang beriman, mereka solat. Tapi kalau mereka tidak bersama orang-orang beriman, maka mereka tak melaksanakan solat. Kalau mereka bersama orang-orang yang ramai, mereka memberikan harta mereka. Tetapi ketika mereka tidak ada yang melihatnya, ketika berinfak, maka mereka pun tak akan berinfak. Nah, begitulah orang-orang munafik. Makanya Allah turunkan surah Al-Ma'un. Nah, setelah dari penjelasan surah Al-Maun yang Bapak sampaikan, apa yang kita ambil, yang dapat kita ambil? Yang pertama, surah Al-Maun itu adalah ayat ataupun anjuran untuk memuliakan anak yatim. Kalau ada anak yatim di daerah kita, maka bantulah mereka karena mereka tak punya orang tua. Ada orang miskin, bantu mereka. Walaupun kita tak banyak yang kita bantu, tapi mereka itu membutuhkan yang akan kita berikan. Kedua, tak boleh menjaga solat. Artinya tak boleh kita meninggalkan solat. Tak boleh meninggalkan solat walaupun hanya satu waktu saja. Tak ada alasan tak bisa solat. Kemudian yang ketiga, perintah untuk ikhlas atas semua pekerjaan. Artinya, apapun yang kita infakkan, maka selalulah untuk ikhlas karena Allah, bukan karena mengharap pujian orang lain. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Terakhir, pesan-pesan ataupun pokok dari surah Maun ini, pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kemudian, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kemudian, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Anak-anak Bapak semuanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tutup dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa apa kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu berada di dalam surga. Seperti ini, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya apa? Orang menyayangi anak yatim maka nanti dekat di surga dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian pelajaran kita selanjutnya itu tentang untuk minggu depan tentang Bapak kasih LKPD-nya, nanti kamu jawab di rumah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rekamannya, Pak.